Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rema Pranura Pipa, NPM 192-20146 dari Prodi S1 Keperawatan semester 5. Di sini saya akan melakukan komunikasi keperawatan atau terapeutik pada pasien dengan gangguan jiwa untuk melakukan pengkajian kejiwaan. Di sini saya sudah mendapatkan informasi tentang pasien dan literatur masalah pasien. Saya sudah mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan diri. Saya telah menganalisis kekuatan dan kelemahan profesional diri. Saya telah membuat rencana interaksi dengan pasien sebelumnya. Saya menyiapkan alat yang dibutuhkan. Saya mencuci tangan. Dan saya siap menemui pasien. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi. Dengan Mbak siapa? Mbak Santi. Lebih senang dipanggil siapa Mbak? Mbak aja. Biasa saja ya. Baik Mbak, sebelumnya perkenalkan, saya perawat April yang bertugas di Bangsal ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Baik Mbak, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai pengkajian tentang kejiwaan ya Mbak. Nanti waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10 menit. Untuk prosedurnya nanti Mbak bisa mengikuti instruksi saya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Mbak. Baik Mbak, sebelum saya mulai apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik Mbak, tenang saja, untuk kerahasiaannya akan saya jaga selama dilakukan tindakan ini. Jadi Mbak tidak perlu khawatir ya Mbak. Ya Mbak. Baik Mbak, kalau begitu kita mulai ya Mbak. Baik Mbak, apakah Mbak bisa menceritakan apa yang membuat Mbak dibawa ke sini? Saya sering marah-marah sampai gak sadar, pernah berantakin rumah tetangga. Oh begitu ya Mbak. Baik, apa yang menyebabkan Mbak melakukan tersebut Mbak? Sering ada yang berbisik di telinga kalau saya tuh gak berguna. Begitu ya Mbak. Baik, sudah berapa lama Mbak mengalami hal seperti ini? Kurang lebih 2 tahunan. 2 tahunan ya. Baik Mbak, apakah sebelumnya Mbak pernah mengalami sakit yang sama? Pernah. Baik, apakah Mbak pernah dirawat sebelumnya Mbak? Pernah. Baik Mbak, berapa kali dan di mana? 2 kali Mbak di sini. Di sini ya Mbak. Baik, apakah Mbak ingat obat yang dikonsumsi selama ini? Misalnya nama, jumlah, dan dosis? Lorazepam. Mbak ingat namanya saja ya Mbak ya? Ya. Ya baik, apakah setelah di rumah Mbak selalu minum obat dan kontrol secara rutin? Iya Mbak. Baik, apakah Mbak pernah berhenti minum obat? Tidak, tapi harus diingatkan. Tidak ya, baik. Kapan terakhir Mbak minum obat? Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Baik Mbak, bagaimana perawatan di rumah? Siapa yang merawat? Adik bungsu saya. Baik, apakah sebelumnya Mbak pernah jatuh atau mengalami kecelakaan hingga pingsan atau terbentur di bagian kepala? Tidak pernah. Apakah Mbak pernah mengalami demam tinggi hingga kejang-kejang? Tidak pernah. Apakah Mbak pernah menggunakan nafza? Tidak pernah. Apakah Mbak pernah merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan sebelumnya? Pernah. Kapan itu terjadi Mbak? Pas saya diceraikan. Baik, bagaimana perasaan Mbak setelah perawatan yang terakhir? Agak membaik. Baik, bagaimana perasaan Mbak saat ini saat dibawa ke rumah sakit? Bingung sih. Apakah Mbak merasakan gelisah, berdebar-debar, atau cemas, mudah tersinggung dan menutup diri Mbak? Sering Mbak. Baik, apakah pernah Mbak merasakan kehilangan, semisal perceraian, kematian, atau kehilangan harta benda? Pernah saat penceraian. Apakah ketika kecil Mbak sering mendapatkan penghargaan?
Tidak pernah, Mbak. Apa pendidikan terakhir Mbak? SMP. Apakah Mbak pernah putus sekolah Mbak? Pernah. Apakah Mbak bekerja? Tidak. Baik, apabila tidak bekerja, siapa yang menanggung biaya hidupnya? Suami. Baik, siapa yang paling dekat dengan Mbak? Adik bungsu saya. Apakah Mbak pernah merasa ada penolakan dari masyarakat? Tidak ada. Tidak ada. Baik, Mbak, silakan Mbak ceritakan tentang keluarga Mbak, seperti Mbak berapa bersaudara, memiliki berapa anak, atau orang tua Mbak berapa bersaudara? Kalau saya anak pertama dari 3 saudara. Saya punya anak 1, kalau kedua orang tua saya anak tunggal. Baik Mbak, bagaimana pandangan Mbak tentang tubuh Mbak saat ini? Suka-suka aja. Baik, apakah ada bagian tubuh yang paling disukai? Mengapa Mbak menyukainya? Semuanya, soalnya tidak ada yang cacat. Baik Mbak, apakah ada bagian tubuh yang paling tidak disukai? Tidak ada, Mbak. Tidak ada ya. Baik Mbak, sebelum dirawat, apa posisi Mbak saat di rumah? Sebagai istri dan juga warga. Baik Mbak, apakah Mbak merasa puas dengan posisi Mbak dan status Mbak saat ini? Tidak. Kurang puas ya Mbak ya? Ya, baik. Apakah Mbak puas sebagai seorang wanita? Puas. Puas-puas saja ya Mbak. Baik, apakah Ya. Mbak puas dengan usia Mbak dan nama Mbak? Kalau usia enggak, tapi kalau nama suka. Baik Mbak, sebelum dirawat, apa peran Mbak di dalam keluarga? Anak. Sebagai anak ya. Baik Mbak, bagaimana Mbak melaksanakan tugas Mbak di keluarga? Tidak ada. Belum ya Mbak ya? Ya. Ya, baik. Apakah Mbak puas dengan peran Mbak atau tugas Mbak tersebut? Tidak. Apa Mbak ada harapan terhadap peran Mbak? Ingin mendapat pekerjaan. Ingin mendapat pekerjaan ya Mbak ya? Baik. Apa harapan Mbak terhadap lingkungan keluarga? Ingin membahagiakan kedua orang tua, Mbak. Baik. Apa harapan Mbak terhadap penyakit yang diderita? Ingin sembuh cepat. Baik. Menurut Mbak saat ini bagaimana pandangan Mbak terhadap diri Mbak? Apakah Mbak merasa bersyukur atau bagaimana Mbak? Malu, tidak punya pekerjaan. Malu ya Mbak karena masih belum bisa dapat pekerjaan. Ya. Baik Mbak, bagaimana menurut Mbak pandangan orang lain terhadap Mbak? Orang lain menganggapnya saya gila. Baik Mbak, menurut Mbak apa kelebihan yang Mbak miliki? Tidak ada. Tidak ada ya, mungkin belum ada ya Mbak. Menurut Mbak apa kekurangan yang Mbak miliki? Belum bisa membahagiakan orang tua, terus juga belum punya pekerjaan. Begitu ya Mbak, baik. Bagaimana tetangga dan masyarakat Mbak memahami tentang gangguan jiwa? Kurang memahami, Mbak. Kurang memahami ya Mbak. Baik, apakah ada orang yang Mbak cintai? Orang tua saya dan suami saya dulu. Begitu ya Mbak. Baik, apakah Mbak mencintai diri Mbak sendiri? Iya, Mbak. Baik Mbak. Apakah saat ini Mbak rajin menjalankan ibadah Mbak? Tidak. Tidak ya. Ditingkatkan lagi ya Mbak ya. Ya, Mbak. Lebih sering beribadah. Ya, baik. Apakah Mbak mengalami masalah dengan orang di sekitar, misalnya keluarga atau masyarakat Mbak? Sering mengganggu warga. Sering ya Mbak ya. Baik, dikurangi ya Mbak, mengganggu warganya. Baik, Mbak, selanjutnya apakah Mbak mengalami masalah dengan kebutuhan ekonomi sehari-hari Mbak?
Iya, Mbak. Baik Mbak, perbincangan kita saat ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Mbak setelah dilakukan tindakan ini? Alhamdulillah lebih baik, Mbak. Baik, Mbak merasa lebih lega setelah bercerita dengan saya? Iya, lebih lega. Baik Mbak, kerjasama yang luar biasa. Mbak sudah bisa mengikuti instruksi saya dengan baik dan juga sudah kooperatif ya Mbak ya. Baik Mbak, saya akan datang lagi pada pukul 1 siang nanti untuk memberikan obat dan melihat kondisi Mbak. Baik Mbak, sebelum saya akhiri pertemuan ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik Mbak, jika tidak ada, jika Mbak membutuhkan saya, Mbak bisa menghubungi saya di ruang perawat. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Mbak. Iya, Mbak, terima kasih. Sama-sama Mbak. Setelah selesai melakukan tindakan, cuci tangan kembali. Pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 telah dilakukan tindakan komunikasi keperawatan pada pasien Nyonya S. Dengan hasil evaluasi subjektif, pasien mengatakan lebih lega dan lebih nyaman setelah berbincang-bincang. Hasil evaluasi objektif, pasien kooperatif selama dilakukan sesi tanya jawab. Tanda tangan perawat, nama terang perawat, April. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.